Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi bagus itu kalau mau sedekah, sedekah dengan makanan. Kami nam bagus nih Pak Andre, ustaz kah? Apalagi durian. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Semuanya, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah hebat ibu-ibu. Coba ibu-ibu diam. Bapak-bapak. Coba ibu-ibu diam ya. Coba bapak-bapak jangan kasih malu saya ya. Coba Pak Camat pokoknya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Masya Allah, subhanallah. Kukira lobe, ternyata masih bisa. Kita doakan yang baca salawat panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, disembuhkan sakitnya, dijadikan anaknya penghafal Quran, dilunaskan utangnya yang sudah dibayar. Betul? Sudah berhenti mengantuk? Sudah tidak mengantuk toh? Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maha baik, kitalah manusia yang tidak baik. Betul? Allah maha sempurna, kitalah manusia yang tidak sempurna. Allah maha dari segala sesuatunya, dan kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Makanya pesan kepada kita semua dan termasuk kepada saya, apa yang kalian ingin sombongkan? Karena kita akan menuju di hadapan Allah, kita akan menuju di dalam satu titik yang tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan, karena kita semua sama di hadapan Allah. Yang akan mampu membedakan adalah amanu wattaqau, adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang yang paling mulia di sisinya bukan dilihat daripada jabatannya, bukan dilihat daripada hartanya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang amanu wattaqau, adalah orang yang beriman dan bertakwa. Siapa orang yang beriman itu? Beriman itu mengucapkan dengan lisan, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah merupakan pemberian Allah. Orang yang beriman itu adalah melakukan dengan perbuatan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Kalau ada orang beriman ambilan dirinya, tapi mulutnya saja, dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman tapi dalam hatinya tanpa dengan perbuatan, dipertanyakan imannya. Iman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Awas,
Bu, awas. Bu, hati-hati. Bilangi orang Jawa, atos-atos. Betul? Nah, bilangi orang Bugis, hati-hati kok. Betul? Kalau bahasa Indonesianya hati-hati, kalau bahasa Jawanya atos-atos, bahasa Luwunya? Sama ji. Sama ji. Hati-hati, bisa saja Allah kirimkan dalam satu bencana, bisa saja Allah akan kirimkan bala, bisa saja Allah akan mungkin hancurkan tempat ini. Tapi karena ada orang yang beriman datang meramaikan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa saja dengan itu Allah akan jauhkan bala tersebut. Amin. Maka jangan pandang enteng orang yang hadir dalam peringatan tabligh akbar, karena itu ciri-ciri orang yang beriman dan Allah akan pandang kepadanya dengan pandang rasa kasih sayang. Amin. Kenapa? Karena di setiap langkahnya kata Rasulullah, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah sampai kemudian seluruh materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bayangkan itu banyaknya materi kita lewati, daun-daunan kita lewati. Betul? Daun mangga ada. Daun rambutan ada. Durian. Alhamdulillah. Adakah durian? Oke, mi gas. Yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah, nigi tunang mereka ingat ceramah bahasa Bugisnya. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Ada di desa Komba Selatan pernah salat sunat 100 rakaat? Nampana poso. Tapi satu kali orang pergi datang memperingati Isra Miraj, pahalanya luar biasa. Bahkan ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya malaikatku? Di Sulawesi Selatan Puang. Di mana letaknya di Sulawesi Selatan? Di Kabupaten Luwu. Mana letaknya di Kabupaten Luwu? Di Kecamatan Larompong. Di mana letaknya di Kecamatan Larompong? Di Desa Kombok Selatan. Komba Selatan. Di mana letaknya di Komba Selatan? Di Dusun Bredo. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa dia baca malaikatku? Dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu ya Allah. Dia meminta duamu kepadamu ya Allah. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah. Maka minta peringatan Isra Mi'raj, Allah akan muliakan perjalananmu. Amin. Makanya saatnya, cale, kalau ada. Ada cale? Tidak ada. Pergi cari suara. Mestinya dia hadir supaya di sini kan banyak suara. Ini suara semua. Ini 200.000 ini. Alhamdulillah. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, Masya Allah. Ya Habib salam, salawatullah alaika. Coba dinaikkan tangannya. Sallallahu semuanya. Ala Muhammad. Masya Allah. Sallallahu alaihi. Disoting. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya Nabi salam. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Ya Allah, pandang wajah kami dengan pandang rasa kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampuni segala dosa dan dosa yang kami lakukan. Ya Allah, berikan kami syafaat Rasul-Mu Muhammad. Allah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya Allah, mudahkan segala perjalanan. Muhammad sallallahu alaihi. Menyebut namanya Nabi, bergetar arasnya Allah supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Nabi kepada kita, sayangnya cinta mati. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bukan hanya ketika dia hidup, tapi sampai nanti di akhir kematiannya. Ingat, ketika Nabi menghadapi sakaratil maut, siapa yang dipanggil? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Betul-betul pemimpin yang cintanya kepada umatnya begitu sangat luar biasa. Mau mati masih dia ucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita sudah tahu makin lihat pemimpin mau mati bilang tongi, rakyatku, rakyatku, rakyatku. Katulu-tulu mimpi. Betul? Wahai hambanya Allah, wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cintanya kepada kita cinta mati. Nabi sayangnya kepada kita sampai di akhir kehidupannya. Bukan hanya ketika menghadapi sakaratil maut, tapi juga sampai ketika kita di liang lahat di alam kubur, maka akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupakan setiap harinya bacakan salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Bu, habis salat subuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Sambungi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian bacakan istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa semua? 3 dikali 100, 300 dikali 5, 1500 dikali 30 hari. Nggak tahu berapa. Kamera matematikaku. Alhamdulillah, lebih baik itu kita lakukan daripada kita nonton Pelena Indosiar ku menangis. Betul? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal. Kata Rasulullah, niki tahu bahasa Bugisnya. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat kemudian beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Tunggu dulu dipoto Kak. Oke, lanjut ya. Ya, mantap. Ya, oke. Ya, terlambat ki. Coba ibu. Ya, oke, mantap. Tepuk tangan untuk ibu, tepuk tangan. Masya Allah. Oke, sudah. Sudah bu, sudah. Pokoknya sebentar puas nonton sama Ustadz ya. Kita foto-foto. Mau? Gas. Kata Nabi, apabila dia habis sholat beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Makanya ketika habis sholat jangan langsung berdiri, beristighfarlah dahulu. Ada tong orang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung terbang cung. Duduk kok dulu. Betul tidak? Mau kok kemana? Duduklah beristighfar. Karena berkahnya banyak ini. Dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada berkata ustaz masih panjang, pendekin boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada berkata ustaz masih panjang, pendeki lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada berkata ustaz masih panjang, pendeki lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada berkata ustaz masih panjang, bisa gitu. Astaga. Tidak ada. Hanya sampai tidak ada itu. Hanya sampai astagfirullah. Jangan astaga. Ini ibu-ibu ini. Jangan ibu-ibu, jangan biasakan ya. Paterui, kasih teruskan nih. Astagfirullah tak lupa kah. Astagfirullah hilap kah. Jangan astaga. Ada tong saya lihat nak tambah salah-salah tong apa nak baca. Astaga naga. Astagfirullah. Baik. Baik. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah peringatan Isra Mi'raj. Kenapa Rasul diperjalankan? Maka dipalalangi Nabi ta yang dijelaskan dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya lailan minal Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama naik langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Langit kedua naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit ketiga naik langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan, kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Alhamdulillah. Kita semua muin. Nanti di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan jabatannya. Nanti di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan hartanya, ada orang disibukkan dengan anaknya. Justru ada dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Diusahakan pergi berjamaah di masjid. Kutu. Minta maaf. Betul? Ustadz sibuk kah? Mega urusu. Tidak ada manusia tidak punya kesibukan. Betul? Punai mana ngi kesibuk? Ada semua kesibukan tak? Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu
asar, tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib, tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya, tidak bisa datang di waktu isya, datang di waktu sudah nih tadi. Masa pulang-pulang? Kapan kau mau pergi? Datang berjamaah di masjid. Betul? Bisa saja Allah kirimkan mungkin bala, bisa saja Allah mungkin akan kirimkan berbagai macam masalah, bisa saja Allah akan kirimkan berbagai macam sakit. Tapi kita semua datang berjamaah di masjid, hidupkan berjamaah, datang ke masjid. Alhamdulillah, bisa saja Allah kirimkan bala, jauhkan bala dan musibah itu berkah kita di kampung tak. Amin. Makanya panitia masjid sediakan dengan baik, imamnya juga baik, sediakan alumni-alumni pondok pesantren, dijadikan dia tukang azan. Jangan itu kasihannya nenek-nenek. Kasihan. Minta maaf Kak, minta maaf. Baiknya anak-anak muda yang bagus suaranya itu yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan nenek-nenek kasih. Tidak mampu mikodong. Tapi itu ton yang ada. Bagaimana mi Ustaz? Itu ton yang ada. Itu ton mau pandai daripada tidak ada. Betul tidak? Nah, sosialisasikan dengan baik supaya Allah jadikan kita sebagai panutan. Kenapa masjid itu diutamakan? Masjid itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, seluruh isi masjid ini akan masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata malaikat, kata masjid, dia tidak akan masuk ke dalam surga demi Allah sebelum 3 golongan masuk ke masjid ini. Ini yang mau kita dapatkan. Bu, masjid apa namanya ini pada Nurul Taqwa Redo. Nurul Taqwa Redo. Iya. Nurul Taqwa Redo berarti cahaya ketakwaan redo ilahi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua masjid kata Nabi akan masuk ke dalam surga, tapi dia tidak akan masuk ke dalam surga sebelum dia berikan 3 golongan ini. Berkata masjid, ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah urus saya, pernah menjadi pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara. Alhamdulillah aman kok. Mana Pak Ketua? Mana Pak Ketuanya masjid? Wih, subhanallah, gagatong orang tuh. Subhanallah. Sekretaris, mana sekretaris? Di mana? Cale. Oh, yang MC. Oh, gaga. Bendahara, ini yang paling ku cari. Oh, kita Pak Desa. Hebat dong ini Pak Desa. Kepala desa sekaligus bendahara. Alena keten yang pulau ya. Masya Allah. Kita doakan Pak Desa, tidak sembarang Pak. Berkata nanti pengurus masjid, berkata masjid, ya Allah, saya tidak akan masuk dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah urus saya. Ngurus masjid itu bukan paksaan, ngurus di masjid itu hidayah dari Allah. Kenapa? Banyak ujiannya. Baru saja ngurus cat banyak sekali cerita. Kenapa warna hijau, kenapa warna putih, nyanyi. Banyak sekali cerita di luar, baru tidak ada sumbangannya. Astagfirullah. Betul Pak Desa? Betul. Hebat tom Pak Desa. Naik lagi arisannya. Alhamdulillah. Yang kedua, berkata lagi masjid Nurul Taqwa, ya Allah, saya masjid Nurul Taqwa ridho ya Allah. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Berapa kali kau pakai sujud 1 tahun? Tidak ya Allah. Berapa kali 1 bulan? Tidak ya Allah. Berapa kali 1 minggu? Tidak ya Allah. Tapi bertepatan ya Allah, dia mau ke Luwu Timur, tapi dia singgah berjamaah di masjid Nurul Taqwa. Biar 1 kali ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu sebelum orang pernah pakai saya sujud. Biar 1 kali masuk di tempat ini, kemudian kubawa di hadapanmu matamat di surga pamasena pun Allah Ta'ala. Amin. Usahakan berjamaah di masjid biar 1 kali. Yang ketiga, berkata lagi di masjid Nurul Taqwa, ya Allah,
saya mesti nurut takwa redo. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang pernah sumbang saya. Wah, berkata berapa sumbangannya 1 miliar? Tidak ya Allah. Berapa pale 100 juta? Tidak ya Allah. Berapa pale 10 juta? Tidak ya Allah. Hanya 50.000, tapi itu yang ikhlas. Ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu sebelum orang pernah sumbang saya masuk ke masjid ini. Kemudian kubawa dia depan matama di surga pamasena pun Allah Ta'ala. Jadi usahakan ada uanta masuk di masjid. Seke. Hei dende. Astagfirullah. Mau ki api tu simpan-simpan uanta. Boleh kita tabung. Boleh kita simpan di bank. Boleh. Tidak ada hanya. Boleh kita memperbanyak harta. Boleh. Cuman perlu jihadnya harta kata Nabi 3 jitu haknya kepada kita. Yang pertama hanya mau dimakan. Ilomi dipakai mandre. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kau sehat, maka memang kau yang enak-enak. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Andre memang konro coto jalan kote. Kenapa? Haknya harta untuk dipakai makan. Betul? Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Jadi bagus itu kalau mau sedekah, sedekah dengan makanan. Kami nam bagus nih Pak Andre, ustaz kah? Apalagi durian. Maga. Lo mopo. Alhamdulillah. Sedekah. Bu, rajin-rajin sedekah. Bisa saja dengan sedekah Allah mudahkan urusanmu. Bisa saja dengan sedekah Allah muliakan hidupmu. Bisa saja Allah dengan sedekah jadikan kamu menjadi anak yang soleh saleha. Bisa saja dengan sedekah Allah sembuhkan sakitmu. Iya. Nabi bilang pepatah orang Bugis. Sebentar ku bahasa Indonesia kan sebentar. Nabi bilang orang Bugis, dek pagaga tau sugi nama labo gili mencaji kasiasi. Egana tau sugi nama sekke gili mencaji kasiasi. Ajak mutaja ngalemu sogi napa ku sedekah, tapi ya sedekahku supaya sogiku. Subhanallah. Bahasa Indonesianya, tidak ada pi orang kaya banyak sumbangannya justru jatuh menjadi miskin. Tapi banyaknya orang kaya tidak banyak sumbangannya justru jatuh menjadi miskin. Jangan kau tunggu dirimu kaya baru kau bersedekah. Tapi kaya tapi bersedekahku supaya kayaku. Subhanallah. Harta yang sesungguhnya berapa persen kita sumbangkan untuk masjid? Berapa persen kita sumbangkan untuk pondok pesantren? Makanya Bu, maka dia reguruta. Nabi bilang ulama tak. Seandainya dalam di kampungmu, tetangga kampungmu, nah ada pembangunan pondok pesantren di situ, nah tidak ada sumbangan masuk, maka tanda bagimu kecelakaan. Oh, bahaya. Ustaz Rio, apa kebutuhanmu? Bilang mah kau cepat. Berapa? Seng-seng, seng-seng. Kasiang. Itu mi akan lindungi nanti di yaumal qiyamah. Amin. Itu mi akan lindungi nanti di yaumal qiyamah. Ingat ketika kita datang ketika mungkar malam pertama. Dia akan langsung datang mungkar wa nakir. Dia akan bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu. Dia akan bertanya man nabiuka, siapa nabimu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut. Yang akan mampu menjawab sedekahmu akan berubah manusia dengan manusia ganteng. Dan itu akan menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebentar kita akan tutup dengan closing. Sekaligus kita akan open donasi untuk pondok pesantren Bahrul Ulum di Desa Rantialang. Siap? Kasih keluarkan memang miwammu. Berapa terserah. 2.000 itu mau diapa kalau itu yang ada. Betul? Panitia standby kok, standby. Panitia, mana kok panitia? Standby. Tagih semua sebentar ini berapa kepalanya? Termasuk bapak-bapak. 2 kepalanya. Standby panitia, standby ya. Nah,
kita akan bagikan sebentar, berapa persen, berapa dia keluar. Bagi mi. Ini sebentar sejedaku akan kuhamparkan, kemudian panitia akan datangi kita satu persatu supaya kita sumbangkan untuk pondok pesantren Bahrul Ulum. Sebentar. Amin. Subhanallah. Inilah kegiatan kita. Kita datang bukan hanya sekedar untuk apa-apa, tapi untuk kebaikan. Datanglah BKMT, datanglah ibu-ibu, Pak Desa, Pak Camat untuk melakukan hal-hal kebaikan. Karena ini akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Ada ibadah yang kita lakukan harus pakai sehat. Ada ibadah yang kita lakukan harus pakai siap. Ada ibadah kita lakukan biar pakai hidup. Tapi ada ibadah, apakah kita dalam keadaan sehat atau sakit, apakah kita dalam keadaan hidup atau mati, akan terus mengalir pahala itu. Apa namanya? Ibadah sedekah. Dia akan terus mengalir, ya Allah. Ibu-ibu yang telah tiada ibundanya, bapak-bapak yang telah tiada bapaknya, mungkin anak-anak yang masih hidup orang tuanya, supaya diniatkan, ya Allah, ibuku dalam keadaan sakit. Ya Allah, ibuku dalam keadaan mungkin trauma, ibuku dalam keadaan diperiksa di UGD, ibuku dalam keadaan di rumah sakit. Saya sedekahkan Ustaz atas nama orang tuaku, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang telah tiada bapaknya, yang telah tiada bundanya, sedekahkan atas nama bunda, almarhumah, sedekahkan atas nama ibu. Biarlah kita menangis akan meringankan di alam kubur. Betapa siksanya ketika kita bunda telah tiada, betapa sakit ketika bapak telah tiada, betapa menyesal ketika ibu dia tinggalkan kita, betapa sakit ketika bapak telah meninggalkan dunia ini. Baru timbul penyesalan, bunda, oh ma, aku rindu, oh mama, aku rindu. Ternyata dengan kiriman kita sedekah, ibu yang akan di alam sana akan meringankan pertanyaan mungkar wa nakir. Ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sekarang Pak ada anak berhasil di luar sana, tapi lupa sama bundanya. Ada orang di luar sana tinggi sekolahnya, tapi lupa sama bapaknya. Berkata orang Bugis, nai atau madosairi to doai pajajianna, runtumi tajang, tapi tajangna milampue, tapi barakakna jama-jamana digagah. Orang yang berdosa sama orang tuanya dapat cahaya, tapi hanya cahaya lampu, tapi cahaya keberkahan tidak ada. Ada pekerjaannya naik turun lagi karena dia dosa sama mama. Mungkin ada jabatannya naik turun lagi karena dosa sama ibundanya. Ridallahu firillal walidain. Baru timbul penyesalan kalau telah tiada. Baru timbul penyesalan ketika takbir menggema Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu, aku rindu. Oh ma, aku sayang sama amma, aku rindu sama mama. Baru timbul penyesalan kalau ibu telah tiada. Maka mumpun masih ada mama, mumpun masih ada ibu, cium tangannya minta ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. InsyaAllah lain waktu kita akan lanjut. Ibu-ibu boleh kita menangisi air mata. Ibu-ibu yang ada di depan banyak yang menangis karena mereka semua rindu terhadap kepada kedua orang tuanya. Kalaupun orang tua telah tiada, maka cukup kita doakan. Mudah-mudahan orang tua kita di alam sana, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, melapangkan kuburannya, dan mudah-mudahan insya Allah Allah meridhoi segala perjuangan-perjuangan kita.